Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita masuk kepada materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa kita pada pagi hari ini? Oke, silakan nak. Bapak guru dan juga teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Tuhan Tuhan Yesus, berkati setiap aktivitas pembelajaran kami satu hari ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan Tuhan. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk pada materi kita, yaitu sejarah silsilah marga. Apa itu sejarah silsilah marga? Sebelum kita masuk terlebih dahulu ke dalam materinya, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari silsilah marga tersebut. Tarombo atau silsilah garis keturunan itu dalam suatu marga itu mencatat hubungan antara generasi pertama sampai generasi-generasi berikutnya. Menurut anak-anak Bapak sekalian, apakah mengetahui tarombo itu penting? Penting. Oke, benar sekali. Mengetahui tarombo itu sangatlah penting karena ia berfungsi sebagai catatan keluarga, tetapi juga sebagai dasar identitas kita sebagai suku Batak ataupun suku lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu fungsi dari mengetahui tarombo. Adakah yang ingin membantu saya untuk membacakan slide di depan? Oke, silakan nak. Fungsi mengetahui tarombo yang pertama, mengetahui hubungan kekerabatan tarombo, membantu seseorang mengatur siapa leluhur, saudara, dan kerabatnya. Yang kedua, mengetahui identitas marga seseorang, mengetahui asal-usul marganya, dan dari garis keturunan mana ia berasal. Yang ketiga, menghindari pernikahan satu marga supaya tidak terjadi pernikahan antara satu marga. Oke, terima kasih. Sudah dijelaskan oleh teman kita apa itu fungsi tarombo. Yang pertama, kita mengetahui dari tarombo ini siapa sebenarnya opung kita, siapa yang menjadi leluhur pertama kita, dan juga kita akan mengetahui identitas marga. Kalau di dalam orang Batak disebutkan itu adalah namanya markadar. Yang ketiga juga kita akan dapat menghindari pernikahan antar satu marga karena itu sangat dilarang dalam suku kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarombo sebagai kekayaan intelektual. Tarombo tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi karena hakikatnya merupakan kekayaan intelektual komunal, yaitu milik bersama seluruh anggota marga. Yang pertama, tarombo berasal dari leluhur yang sama dan diwariskan kepada semua keturunannya. Kedua, tarombo terbentuk secara alami melalui proses sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, tarombo membuat sejarah adat, identitas, dan suatu marga. Selanjutnya, adakah yang ingin membantu Bapak untuk membaca slide yang depan? Oke, silakan Nak Rizka. Tarombo menghargai warisan budaya. Silsilah marga atau tarombo dibuat karena merupakan salah satu cara untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya leluhur. Dengan adanya tarombo, setiap generasi dapat mengetahui asal-usulnya, mengenal hubungan kekerabatan, serta menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, penyusunan silsilah marga juga menunjukkan rasa hormat kepada nenek moyang karena sejarah dan perjuangan mereka tetap diingat dan tidak dilupakan. Dan di sini sudah dijelaskan bagaimana kita menghargai yang merupakan tarombo ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita, yaitu kita harus melestarikannya dengan mengajarkannya kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mengetahui asal-usulnya dan mengenai hubungan kekerabatan serta menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang menjadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah tarombo dapat disampaikan secara lisan atau diceritakan generasi ke generasi maupun dalam bentuk tulisan atau sebagai tertulis, yaitu silsilah, ada contohnya ada bukunya. Dan juga melalui dari tarombo ini kita akan mengetahui siapa yang menjadi nenek moyang kita yang pertama, siapa yang menjadi orang Batak yang pertama, dan situ kita akan mengetahui dari tarombo tersebut. Oke, untuk materi pada hari ini, adakah anak-anak Bapak yang tidak mengerti? Oke, jika sudah semua mengerti, Bapak yang bertanya kepada Lydia. Oke, silakan dijawab. Apa itu tujuan kita untuk mempelajari tarombo itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Tujuan tarombo itu adalah untuk mengetahui silsilah keluarga atau melestarikan keluarga suku Batak. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Lydia. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Tudek, apa itu manfaat tarombo itu kita mempelajari pada hari ini juga tidak mengerti? Saya akan menjawab.
2. Mengetahui asal-usul marga. 3. Mempererat hubungan kekeluargaan. 4. Melestarikan warisan budaya. Oke, terima kasih. Mari kita beri Tadi Bapak sudah menjelaskan fungsi-fungsi. Mana tahu teman kita sudah lupa. Apakah Yudhana bisa mengingatkan kita kembali apa itu fungsi tarombo itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari tarombo tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan, contohnya dari keluarga mana kita berasal, mulai dari nenek moyang sampai ke cicit. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui identitas marga, supaya kita menghindari pernikahan ternyata, karena kita dalam data itu tidak bisa menikah dengan itu kita sendiri. Jadi kita harus memahami dengan siapa kita yang berpadan dengan tidak berpadan. Selanjutnya ada menghindari pernikahan satu marga yang tadi itu lebih dalam lagi supaya kita bisa memanggil tutur untuk sesuatu, contohnya amang boru, amang tahu, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, yang terakhir saya akan bertanya kepada Camelia, apa itu pengertian tarombo? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Tarombo adalah silsilah atau garis keturunan dalam suatu marga yang mencatat dan menjelaskan hubungan keluarga dari leluhur pertama hingga generasi-generasi berikutnya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Melalui penjelasan dari teman-teman tadi, kita akan menjadi semakin paham bagaimana itu sejarah silsilah marga atau tarombo kita. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tarombo marganya? Oke, kepada Rea, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan silsilah dari raja saya, yaitu pasal ibu. Yang pertama itu Raja Habelan, yang kedua Raja Muda dan Raja Gorat. Saya berasal dari Raja Habelan. Habelan memiliki 2 anak. Yang pertama Burbagiat, Pururan dari Opung Burbagiat memiliki 1 anak, Opung Apang Mahalan. Dari Opung Apang Mahalan memiliki 1 anak, yaitu Opung Musa. Dari Opung Musa memiliki 4 anak, Pak Tua Tigo, Pak Tua Cogar, Pak Tua Pinter, dan yang keempat adalah ayah saya. Dari ayah saya memiliki 1 anak, yaitu Edi Pepe Masada. Oke, baik sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya ada yang bisa satu lagi untuk memberikan menjelaskan tarombonya. Oke, kepada Priti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tarombo saya yaitu Spencer. Yang pertama ada pengusaha. Pengusaha memiliki anak. Yang pertama Opung Monang, yang kedua Opung Ridwan, yang ketiga Opung Jaita. Dari Opung Ridwan memiliki anak. Yang pertama Opung Jamin, yang kedua Opung Bola, dan ketiga Opung Manaka. Opung Manaka ini memiliki anak. Yang pertama Opung Jaya, Opung Bukit, Opung Jamasa, dan Opung Yursen. Yang kelima ada Edi, yaitu bapak saya, dan ada Pijik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, saya lihat dari penjelasan anak-anak Bapak semua sudah mengerti tentang sejarah dan silsilah marga masing-masing.